Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual pemanggilan arwah memasuki part yang kedua. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku melepaskan peganganku pada tangannya dengan cepat. Aku mulai berdiri dan juga berjalan mundur menjauhi Mauti. Tiba-tiba, kau gak akan bisa lepas dari saya. Harusnya kamu terima saya menjadi teman kamu. Saya tidak akan menyakiti kamu. Aku melihat Mauti yang berbicara kepadaku, tapi suaranya terdengar seperti suara yang biasa menghantuiku. Apa maksud perkataannya tadi? Siapa yang mau berteman dengan makhluk mengerikan itu? Dia bilang tidak akan menyakitiku, tapi apa yang dia lakukan selama ini hanya membuatku terluka secara perlahan. Aku melihat Mauti menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak lama ia berdiri dan merapatkan tangannya di depan dadanya seperti seseorang yang meminta maaf. Aku hanya memperhatikannya dengan ketakutan. Mauti mulai berjalan menghampiriku perlahan. Aku melangkahkan kakiku mundur menjauhinya. Lalu aku terbangun dari alam bawah sadarku. Aku langsung memegang erat tangan ibuku. Aku takut hal yang barusan terjadi akan terulang kembali. Mauti membawaku ke alam bawah sadarku dan membuat dirinya dirasuki makhluk itu. Rasa heranku terjawab sudah soal mengapa Mauti menakutkan sekali tadi. Neng Moza, apa di sini ada luka? Mauti menyentuh pinggangku yang luka karena tergesek besi di jendela kemarin. Tapi aku merasa aneh kenapa ia bisa tahu, padahal aku memakai baju yang cukup tebal. Iya mak, ada luka kena besi di jendela waktu saya nyoba keluar dari jendela kamar di kos. Jawabku dengan yakin, lalu menceritakan semua yang ku alami waktu di kamar kosku dengan rinci. Neng, tahu kan mau makhluk ini apa? Dia mau berteman sama Neng Moza, tapi yang jadi masalah dunia kalian beda. Dia gak bermaksud melukai Neng Moza, cuma setiap kali dia datang selalu membuat Neng Moza ketakutan. Mak juga gak tahu maksud dia itu apa, cuma sepertinya ada yang mau dia katakan kepada Neng Moza. Mak cuma bisa kasih saran kepada Neng, biar terbiasa saja, jangan takut. Soal kalung yang hilang, Mak gak bisa bantu, cuma Neng Moza yang tahu di mana kalung itu. Kali ini Mak cuma bisa kasih beberapa syarat biar Neng Moza bisa lebih tenang ngadepin ini. Karena Mak gak bisa lawan dia. Mak takut ada hal yang gak diinginkan terjadi sama Neng Moza kalau Mak terlalu melawan dia. Jadi sebenarnya semua ini kembali lagi pada Neng Moza untuk menanyakan apa maunya, dan setelah itu Mak bantu selesaikan masalahnya. Aku benar-benar gak paham maksudnya. Mauti mau aku berteman dengan dia, terus berinteraksi dengannya gitu. Ya ampun, salah aku apa sampai harus berteman dan berinteraksi dengan makhluk halus seperti ini? Mauti bilang cuma aku yang tahu di mana kalung itu. Padahal jelas-jelas aku pun tidak tahu di mana kalung itu berada, karena aku ingat terakhirku taruh di meja tapi sudah tidak ada lagi. Belum lagi Mauti bilang hanya aku yang bisa menghadapi makhluk itu. Bagaimana bisa? Aku sangat takut. Dan bagaimana bisa berinteraksi dengannya? Setiap dia menghantuiku, rasanya saja aku ingin bunuh diri. Setelah Mauti mengatakan banyak hal untukku, Mauti memberiku beberapa persyaratan. Ini persyaratan yang harus aku lakukan. Pada malam Jumat, tepat di minggu ini,
aku harus berdiam diri di kamarku pada jam 1 malam. Tidak ada satupun orang yang diperbolehkan masuk ke kamarku. Orang tuaku hanya boleh menungguku di depan pintu kamarku dan tidak boleh masuk ke kamarku apapun yang terjadi di dalam. Mereka harus mengunci pintu kamarku dari luar. Lalu, lampu di kamarku harus dimatikan. Aku hanya diberikan 2 lilin putih besar yang harus aku nyalakan tepat di jam 1:11 malam. Jadi aku harus menunggu dengan keadaan gelap di kamarku sekitar 11 menit dari ritual itu dimulai. Kemudian, aku harus memakai baju berwarna merah dan mengunci rambutku dengan pita merah. Tidak boleh ada satupun barang elektronik di kamarku kecuali jam tangan yang harus aku pakai. Setelah itu aku harus duduk tegak di ujung tempat tidurku dengan 2 lilin di meja tepat di depanku. Setelah semua sudah aku lakukan, aku harus mengatakan 2 kata tepat di jam 1:15. Kata yang harus aku ucapkan adalah jaga saya. Dan setelah itu, jika aku merasakan ada yang menyentuh pundakku, aku tidak boleh menoleh ataupun beranjak dari tempatku. Tapi jika tidak ada yang menyentuh pundakku, aku harus berdiri lalu kemudian duduk kembali dan mengucapkan 2 kata tadi sampai aku merasakan ada yang menyentuh pundakku. Setelah aku benar-benar sudah merasakan sentuhan, aku harus menanyakan apa mau makhluk itu, dan makhluk itu akan menjawab dengan membisikiku. Dan jika aku sudah mengetahui keinginannya, aku harus menganggukkan kepalaku lalu meniup kedua lilin itu hingga mati. Lalu aku harus berjalan ke pintu, lalu mengetuk pintunya sebanyak 5 kali agar orang di luar membuka pintunya dan aku harus segera keluar dari sana dan memberitahukan apa yang dikatakan makhluk itu kepada Mauti. Ini adalah hari Rabu, dan besok malam adalah malam di mana aku harus melakukan syarat dari Mauti. Aku hanya duduk di kursi ruang tamu dan melihat orang tuaku sibuk mempersiapkan segala hal untuk pelaksanaan ritual itu. Kedua orang tuaku meminta tolong kepada omku. Om Surya adalah adik dari ibuku. Om Surya diminta untuk membantu kedua orang tuaku untuk melaksanakan ritualnya. Om Surya menghampiriku dan duduk di sampingku. "Sa, kamu yakin berani? Om udah dengar semua yang harus kamu jalanin besok malam. Emang gak ada cara lain?" Sepertinya dia khawatir denganku. Sebenarnya aku takut om, tapi harus gimana lagi? Aku juga gak tahu harus apa. Aku udah capek digangguin terus om. Kemarin juga aku hampir mau bunuh diri saking takutnya. Iya om, udah dengar ceritanya soal kamu mau terjun dari jendela di kosan kamu itu. Om khawatir banget loh pas dengar kabar itu, Za. Tapi apa benar setan yang bikin kamu jadi kayak gini? Maksudnya, om pikir aku gila? Aku udah yakin semua yang dengar ceritaku bakal mikir ini aku gila. Tapi aku yang ngerasain semuanya. Aku juga gak ngerti kenapa aku itu seperti ini om. Jawabku sambil tidak kuasa menahan air mataku. Aku rasa aku benar-benar dibuat gila oleh hantu itu. Ditambah lagi, aku harus melakukan ritual gila itu besok malam. Aku akan menjadi gila sungguhan kali ini. Ibuku menghampiriku dan juga Om Surya. Sa, gak boleh bentak-bentak Om Surya begitu. Om Surya kan cuma tanya baik-baik. Kok kamu marah-marah sih, Sa? Saut ibuku membela Om Surya. Mama juga gak ngertiin aku. Aku takut, Ma. Aku gak mau mati karena setan sialan itu. Mama juga tahu. Terakhir aku dihantuin sama setan itu aku hampir mati. Dan mama gak lihat luka di pinggang aku ini kan? Apa itu kelihatan bohong sama semua ketakutan aku?
Kalian semua tuh gak bisa ngerasain jadi aku. Sekarang, aku harus ngelakuin ritual yang bikin aku bener-bener bisa mati ketakutan. Aku gak mau ngelakuin ritual itu. Aku capek sama semuanya, bentakku, dan langsung berjalan meninggalkan mereka keluar rumah. Lalu aku duduk di bangku di depan pagar rumahku. Aku benar-benar lelah akan semuanya. Kenapa aku harus merasakan hal menakutkan seperti ini? Aku tidak ingin melakukan ritual itu. Aku sangat takut. Aku hanya bisa menangis di bangku itu, lalu ibuku duduk di sampingku. Mama, minta maaf, Zak. Tapi semua yang Mama lakuin ini demi kamu. Apa salahnya kita coba ritual itu? Siapa tahu kamu bisa terbebas dari hantu itu, Zak. Mama gak akan menjerumuskan anak Mama sendiri kok. Mama cuma pingin kamu bebas dari ketakutan kamu. Apa salahnya kita coba ya, Nak? Mama mohon. Aku tidak tega melihat ibuku yang memohon seperti itu kepada aku. Aku juga tidak tega melihat ibuku menangis karena aku. Aku harus bisa melawan ketakutanku demi ibuku. Apapun harus kulakukan untuknya, sekalipun nyawa taruhannya. Aku langsung memeluk ibuku dan juga mengatakan aku mau melakukan ritual itu demi dia. Dan ibuku terlihat senang sekaligus khawatir kepada aku. Pagi ini terlihat sedikit mendung dan terasa dingin. Aku membuat segelas teh panas di cangkir kesayangan nenekku. Aku duduk di sofa ruang TV rumah tua yang sederhana ini. Aku menonton acara komedi di TV dengan tujuan agar bisa membuatku lebih berani untuk menghadapi malam nanti. Ibuku sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk aku, ayah, dan juga Om Surya. Setelah selesai sarapan, ayahku menanyakan beberapa pertanyaan tentang keberanianku menghadapi malam nanti. Aku meyakinkan ayahku bahwa aku siap dan aku berani. Ayahku terlihat begitu khawatir, tapi aku mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Aku tidak diperbolehkan untuk masuk ke kamarku sebelum semuanya siap. Aku memperhatikan mereka mengeluarkan satu persatu barang elektronik yang ada di kamarku. TV, radio, jam dinding, lampu tidur, kipas angin, dan semua elektronik di kamarku. Aku mengintip dari depan pintu kamarku. Kulihat ayahku sedang merapihkan tempat tidurku dan ibuku yang sedang merapikan meja riasku. Aku sangat yakin sangat besar rasa sayang mereka kepadaku. Ini membuatku harus bisa lebih berani lagi menghadapi nanti malam. Pukul menunjukkan jam 7 malam. Aku mulai benar-benar merasakan jantungku kian berdetak keras. Aku tidak berani jauh dari ibuku. Kami duduk di ruang TV sambil saling mengobrol menunggu waktu pelaksanaan ritual itu. Ibuku berkata, "Mak Uti sedang di jalan mau ke sini?" Ya, Mak Uti akan membantu prosesnya dan ikut menungguku di luar kamar bersama orang tuaku dan Om Surya. Aku hanya bisa berdoa semoga aku akan baik-baik saja. Mengingat apa yang baru aku lakukan ketika hantu itu menghampiriku di kosan. Pinggang kananku mendapat luka goresan yang cukup panjang. Meskipun lukanya sudah tidak terlalu sakit, tapi trauma yang ku dapatkan membuatku sulit mengendalikan diriku. Dan hal itu yang benar-benar aku takutkan. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan diriku ketika ritual itu berlangsung. Kini sudah jam 11 malam. Mak Uti sudah ada di rumahku. Kami melakukan doa bersama meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk melindungiku. Di kamar nenekku, ibuku mengunci rambutku dengan pita merah. Ingat kamu waktu TK dulu? Suka sekali dikunci rambutnya pakai pita. Pas pulang sekolah kamu nangis karena pitanya hilang. Terus mama belikan lagi pita yang baru. Semenjak itu mama jadi suka beli pita buat kamu. Aku langsung membalik tubuhku dan memeluk ibuku. Aku merasa kesedihan yang dalam sekali. "Ma, aku udah gak takut lagi. Aku berani sekarang." Aku meyakinkan ibuku agar semuanya berjalan dengan baik.
Lalu aku mengganti pakaianku dengan baju merah yang diberikan ibuku. Mak Oti memberikan 2 lilin putih besar kepadaku. Aku juga memakai jam tanganku sesuai yang dikatakan Mak Oti. Aku berjalan menghampiri ayahku seketika ayahku langsung memelukku dan dia bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin banyak orang berpikir sikap kedua orang tuaku berlebihan, tapi inilah yang terjadi. Apa yang aku rasakan mungkin mereka mengerti. Ketakutan yang luar biasa harus aku kubur agar aku bisa melakukan hal itu ataupun ritual itu. Malam semakin larut dan waktu menunjukkan jam 00:30 malam. Aku makin merasa takut. Semua orang di rumahku kini terlihat tegang seperti akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Aku juga tidak mengerti apa ini akan berbahaya atau tidak. Mendengar syarat yang dijabarkan Mak Oti waktu itu, aku berpikir sepertinya akan mudah untuk dilakukan. Hanya saja aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku saat melaksanakan ritual itu. Itulah yang membuatku amat ketakutan. Belum lagi dulu aku pernah mengalami hal mengerikan juga di kamarku ini. Ya Tuhan, semoga aku akan baik-baik saja. Tinggal menghitung detik demi detik untuk aku akan melakukan ritualnya. Aku dan juga semua orang yang membantu sudah siap berdiri di depan pintu kamarku. Setelah semua siap dan waktu telah tepat pada yang ditentukan, kini saat dimana aku harus masuk ke dalam kamarku, ayahku mulai mematikan lampu kamarku yang berada di dekat pintu. Sekarang aku sudah di dalam kamar dan kemudian mereka di luar melihatku dari depan pintu. Ayahku mulai menutup pintunya secara perlahan. Kulihat Mak Oti berdiri di sebelah ibuku sambil memangku sebuah piring yang cukup besar berisikan air. Aku juga tidak tahu apa maksudnya. Mungkin itu bagian dari syaratnya juga. Pintu kamarku sudah tertutup rapat. Ku dengar suara pintu itu dikunci dari luar. Rasa takut begitu ku rasakan, tapi aku mencoba menahannya dan menghela nafasku dalam-dalam. Aku berjalan perlahan ke arah tempat tidurku, dan aku duduk di tempat tidurku, meraba mencari meja. Setelah ku merasa memegang meja, ku taruh 2 lilin itu di depanku. Aku melihat ke jam tangan yang kupakai. Melihat jam menunjukkan pukul 1:05 dini hari. Dan kurasa aku harus duduk, diam dan terus melihat jam sampai waktu di mana aku harus menyalakan lilinnya. Pukul 1:11 ku ambil korek lalu ku nyalakan lilinnya. Saat ini lilin sudah ku nyalakan. Api dari kedua lilin membuat keadaan sekitar kamarku lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Aku sedikit gugup untuk memperhatikan sekeliling kamarku ini. Aku hanya menundukkan kepalaku sembari berdoa dalam hati. Aku menahan rasa takutku sebisa mungkin. Terasa sepi dan juga sunyi sekali di kamar ini, dan aku terus menahan gemetar tanganku dengan jantungku yang berdetak kencang. Saat ini aku benar-benar kehabisan napasku. Ini saat dimana aku harus merasakan hal mengerikan lagi. Aku mulai mengucapkan 2 kata itu, jaga saya. Setelah aku mengucapkan 2 kata itu, pertama kali aku tidak merasakan apapun di pundakku. Sama sekali tidak merasakan apapun. Akhirnya aku berdiri dan kemudian duduk kembali, lalu mengucapkan 2 kata itu lagi, jaga saya. Aku masih tidak merasakan apapun, tidak ada yang menyentuh pundakku. Kini aku malah tidak merasa takut lagi, tapi aku heran. Akhirnya aku berdiri kembali lalu duduk lagi dan mengulang 2 kata itu. Kulakukan itu berulang-ulang kali. Tapi tetap tidak ada siapapun yang menyentuhku dan tidak kurasakan apapun di sini. Sampai akhirnya bingung harus melakukan apa. Aku tidak diberikan petunjuk apapun oleh Mak Oti jika hal ini terjadi kepadaku. Aku jadi berpikir, benar kan apa yang selama ini aku pikirkan, setan itu tidak ada.
Aku cuma berhalusinasi saja selama ini. Mana buktinya? Aku sudah melakukan ritual konyol ini tapi tidak ada satu setan pun yang datang. Aku sangat yakin aku melakukan ritual ini dengan benar. Jangan-jangan Mauti bohong. Aku benar-benar berpikir ini konyol. Kurasa aku terlalu bodoh mengikuti ritual ini. Mah, Pah, aku udah ngulang kata-katanya berkali-kali tapi gak ada yang nyentuh pundak aku dan gak ada yang bisikin aku. Gak ada yang terjadi di sini. Aku harus ngapain lagi kalau begini? Aku berteriak dari dalam kamar. Aku bingung harus apa lagi, karena aku benar-benar tidak mengerti apa yang harus kulakukan lagi. Mah, Pak, aku memanggil ayah dan ibuku tapi tidak aku dengar sahutan mereka dari luar. Lalu aku beranjak dari tempat tidurku dan berjalan ke arah pintu. Tok tok tok. Mah, Pak, bukan pintunya. Gak ada apa-apa di sini. Tetap tidak ada yang menyahutiku dari luar. Mauti, tolong. Aku harus apa? Kalian yang di luar, coba tolong buka pintunya. Tetap tidak ada juga yang menyahutiku. Aku jadi bingung apa yang terjadi sekarang. Aku mencoba menggedor-gedor pintu kamarku berkali-kali tapi tetap tidak ada yang membukakan pintu untukku. Aku jadi khawatir. Aku takut terjadi apa-apa dengan mereka. Apa setan itu marah lalu menyerang mereka? Apa yang terjadi di luar sana? Mengapa tidak aku dengar apapun dari dalam sini? Ku coba membuka pintuku dan ternyata pintunya tidak terkunci. Aku langsung keluar dan tidak kulihat satu orang pun di luar sini. Kemana mereka? Aku mencari ke setiap ruangan di rumah ini. Kamar ayah dan juga ibuku, ruang tamu, dapur juga tidak ada. Aku menuju ke kamar nenekku. Betapa terkejutnya aku mendapati nenekku yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Aku mulai menyadari bahwa saat ini aku sedang di dunia yang berbeda. Ya, tentu saja aku berpikir begitu karena bagaimana bisa nenekku yang sudah meninggal kini sedang berbaring di ranjangnya dan aku melihatnya dengan jelas. Aku mulai menghampiri nenekku sembari menahan ketakutanku. Kupandangi wajahnya yang terlihat segar, tidak seperti yang sedang ia sakit sebelum meninggal. Tiba-tiba ia terbangun dan meraih tanganku. Kamu sudah datang. Nenek tunggu kamu sudah 2 tahun. Apa maksudnya menungguku 2 tahun? Apa aku sudah meninggal sekarang? Apa ini di alam baka? Maksud nenek apa? Nenek hidup lagi? Atau aku yang sudah mati sekarang? Aku memang sangat menyayangi nenekku ini, tapi aku sangat takut jika salah satu dari kedua kemungkinanku itu terjadi. Nenekku hidup lagi atau aku yang sudah mati. Nenekku mulai bangun dan berjalan keluar kamar. Aku mengikutinya. Ia berjalan ke arah kebun di belakang rumah lewat pintu yang ada di dapur rumah ini. Ia menuju ke arah sebuah pohon besar di kebun belakang rumah ini. Di situ, waktu kamu berumur 5 tahun kamu suka bermain di situ. Terkadang sampai tidak ingat waktu untuk makan dan juga mandi karena keasikan main di bawah pohon itu. Aku memperhatikan pohon itu, aku merasa sangat heran. Aku tidak ingat kalau dulu aku suka main di bawah pohon itu. Aku lihat ke jam tanganku, saat ini pukul 4 sore. Lalu aku sadar, bukankah saat aku melakukan ritual pada malam hari mengapa kini sore? Padahal aku belum melakukan banyak hal, tapi waktu begitu cepat berlalu, aneh sekali. Setelah itu nenek mengajakku ke ruang tamu dan membuka lemari di bawah TV. Dia mengambil sesuatu dari dalamnya. Ia mengambil sebuah tali kecil panjang berwarna putih lalu memberikannya kepadaku. Tali itu terlihat kusam dan kotor juga berdebu. Tali apa ini, Nek? Aku bertanya karena sangat heran. Ibu kamu yang tahu ini tali apa. Nenek tidak bisa mengatakannya kepadamu. Kalau tidak, nyawamu taruhannya. Satu hal yang perlu kamu tahu, apapun yang terjadi, nenek sangat sayang kepadamu, Moza.
Kemudian nenek memelukku, namun semakin lama ia semakin mengencangkan pelukannya dan membuatku sulit bernafas. Aku mencoba melepaskan pelukannya perlahan dengan menarik pundaknya. Aku merasa nenekku meremas punggungku dengan kencang. Aku makin kesakitan dan sulit bernapas. Lalu kemudian sulit melepaskan nenekku dari pelukanku. Aku hanya bisa menahan sakitku sambil terus mencoba melepaskan nenekku. Kini aku merasa sesuatu mengalir di pundakku seperti tetesan air. Tapi aku tidak tahu air apa itu. Aku semakin mencoba melepaskan pelukan nenekku hingga aku menjambak rambutnya, membuat rambutnya terlepas dari kulit kepalanya. Lalu aku berteriak sekeras mungkin dan ku dapati diriku tertidur di bawah lantai di samping tempat tidur di kamarku. Aku melihat ke sekeliling dan aku melihat lilin di meja masih menyala. Aku tersadar, aku dalam keadaan sangat lemah sekarang. Aku hanya bisa mencoba meraih meja untuk membuatku bisa membangunkan tubuhku. Apa yang terjadi tadi? Apa aku bermimpi? Tapi aku tidak peduli dengan hal aneh tadi. Aku hanya berusaha untuk bangun dan aku merasakan sakit yang luar biasa di punggungku. Sambil merintih kesakitan, aku terus mencoba berdiri dan akhirnya aku berhasil untuk berdiri. Aku berjalan mendekati meja dan aku ambil satu lilin di meja itu, tapi tiba-tiba kedua lilin itu padam. Kini aku tidak bisa melihat apapun di sekelilingku. Sangat gelap dan tidak ada sedikit pun cahaya di kamar ini. Aku meraba sekitarku untuk mencari pegangan agar aku bisa berjalan ke arah pintu. Saat aku merasa aku menyentuh sesuatu, langsung aku pegang dengan erat. Ku rasa aku memegang tali. Lalu ku dengar suara ibuku dari kejauhan. "Za, pegang tali ini dan kamu ikutin ujung tali ini, nak. Ayo nak, kamu jangan takut." Ku rasa tali ini mengarah ke arah pintu keluar, dan aku yakin itu adalah ibuku. Ibuku menungguku di pintu. Aku sangat yakin dan mulai berjalan dengan mengikuti tali yang terasa terbentang itu. Aku berjalan dengan perlahan. Sampai ketika aku merasa aku menyentuh sesuatu seperti rambut. Saat ku coba meraba rambut itu, tiba-tiba sosok wanita dengan wajah datar tepat di hadapanku. Belum sempat aku berteriak, tetapi tiba-tiba aku mengeluarkan rambut dari mulutnya, seperti memutahkan rambut itu. Rambut yang ia keluarkan dari mulutnya sangatlah panjang. Aku tidak kuasa menahan rasa takutku hingga aku teriak, dan saat aku berteriak, wanita ini memelukku. Aku berhenti berteriak saat aku merasakan ia mengelus punggungku yang tadi terasa sangat sakit. Lalu aku mendengar ia mulai berbicara. "Moza, Moza, jangan menangis lagi ya. Siapa kamu? Apa mau kamu? Tolong jangan ganggu aku." Aku mengatakan itu kepadanya yang tidak melepaskan pelukannya. "Aku ingin kau jadi temanku selamanya. Aku gak mau jadi teman kamu. Kita itu gak mungkin berteman. Sekarang kamu pergi dan jangan ganggu aku lagi." Aku mengatakan dengan sangat keras dan membentaknya. Tiba-tiba ia melepaskan pelukannya dan mendorongku dengan kencang hingga aku terlempar menabrak tembok. Dengan sedikit merintih, aku kembali mencoba berdiri. Ketika aku berhasil berdiri, aku mengatakan, "Kamu cuma hantu dan aku gak takut. Aku gak akan pernah mau jadi teman kamu. Ingat itu. Aku tidak peduli lagi dengan semua ini. Aku tidak takut lagi." Aku tidak mendengar suara apapun lagi. Kini aku mencoba berjalan perlahan dan mencari pintu kamarku. Aku rasa kamarku tidaklah besar, tapi mengapa sulit sekali mencari pintu keluar dalam keadaan gelap seperti ini. Aku merasa kelelahan. Aku duduk dan juga melihat ke arah jam tanganku yang menunjukkan pukul 3 pagi. Kurasa aku hanya harus menunggu sampai pagi agar mendapatkan sedikit cahaya matahari dan keluar dari kamar ini.
Aku mencoba memanggil ayah dan ibuku dengan berteriak. Aku tidak tahu lagi di mana pintu keluar kamarku. Berkali-kali aku berteriak, tidak ada yang menyahutiku dari luar. Aku semakin lelah berteriak dan kuputuskan untuk berbaring di lantai. Aku menangis terseduh-seduh. Aku ingin keluar dan menemui ayah dan juga ibuku. Aku takut sesuatu akan terjadi lagi kepadaku. Kurasakan punggungku begitu sakit. Aku tidak kuasa menahan ini semua. Aku tidak henti melihat ke arah jam tanganku. Waktu terasa berjalan sangat lama sekali, hingga akhirnya aku tertidur di lantai. Begitu dingin, takut, dan aku sendirian. Moza, aku mendengar suara seseorang memanggil namaku dari kejauhan. Namun tidak hanya itu saja, aku mendengar suara nenekku yang berbincang dengan ibuku. Biar bagaimanapun, dia itu anak kamu, dan kita tidak boleh menyakitinya. Tapi Bu, dia bukan lagi seperti anakku, dia seperti makhluk kecil yang jahat, matanya merah dan kukunya menghitam. Dia suka menggigit dan juga mencakar orang. Dia suka menangis meraung setiap malamnya. Aku tidak lagi mengenal anakku sendiri, Bu. Semua ini kesalahan ibu. Semua karena ibu. Kalau saja ibu tidak melakukan hal kecil itu, kamu dan anakmu tidak akan menderita seperti ini. Kita tidak harus menyesali yang telah terjadi, Bu. Sekarang, tidak ada cara lain. Kita harus melakukan persyaratannya. Ini yang terbaik untuk kita sekarang. Setidaknya, untuk beberapa waktu ke depan kita bisa lebih tenang dan bisa memikirkan jalan keluar lainnya, Bu. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Suatu hari nanti, ini akan terjadi lagi pada kamu. Apa kamu siap? Ibu hanya takut tidak bisa lagi menemani kamu, Ratna, karena ibu sudah terlalu tua. Aku yakin, Bu, aku akan memikirkan jalan terbaik ke depannya selama ada waktu. Aku tidak habis pikir, ada apa dengan diriku? Semua hal aneh yang terjadi padaku. Ibuku bilang saat ritual itu berlangsung mereka tidak mendengar suaraku dari dalam kamarku. Mereka khawatir dan kemudian membuka pintunya lalu menemukan aku yang sudah terbaring di lantai. Aku tidak sadarkan diri selama 5 jam lamanya. Malah aku kira saat itu aku sudah mati. Aku kemudian menceritakan semua yang aku rasakan saat di dalam kamarku. Lalu Mauti bilang kita harus menghentikan ritualnya karena terlalu berbahaya jika diteruskan. Aku pikir aku hanya bermimpi saat tidak sadarkan diri. Tapi yang aneh adalah saat aku terbangun selama tidak sadarkan diri. Aku mengeluh soal punggungku sakit dan ternyata ada beberapa cakaran yang cukup parah di punggungku. Sama persis seperti yang aku dapatkan dalam mimpiku. Aneh sekali rasanya. Mauti bilang yang ada dalam mimpiku bukanlah nenekku, tapi makhluk itu, dan pantas saja, karena nenekku tidak mungkin menyakitiku meskipun hanya dalam mimpi. Aku memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Awalnya ayah dan juga ibuku tidak mengizinkan aku untuk kembali ke Jakarta. Tapi aku harus menyelesaikan pekerjaanku dan memohon kepada mereka. Akhirnya mereka mengizinkan dengan berat hati. Aku berjanji kepada mereka kalau aku akan jaga diri dan tidak akan berbuat yang aneh-aneh kalau hantu itu menggangguku lagi. Semoga saja aku bisa. Hari ini Vira tidak masuk kerja, jadi aku harus bekerja berdua sama dengan Riko si rese itu. Toko hari ini tidak begitu ramai, tapi aku harus menggantikan pekerjaan Vira hari ini. Mo, lu emangnya sakit apa sih? Kayaknya cukup parah juga ya kalau gue perhatiin sampai lu nggak kerja 3 minggu kemarin. Pertanyaan itu diajukan oleh si Riko kepadaku yang sedang merekap beberapa data di komputer meja kasir. Emang apa urusannya sama lo soal gue sakit? Jawabku sinis kepadanya. Taulah, seperti apa Riko ini. Dia hanya akan mengejekku ketika aku jawab serius. Ya nggak ada urusannya sih. Emang salah kalau gue pengen tahu? Ya bagaimanapun kan lo teman kerja gue.
Dengan tatapan penuh keyakinan dia berbicara seperti itu kepadaku. Tetap saja aku tidak tergoda. Aku mengacukan omongan Riko dan terus melanjutkan pekerjaanku. Karena Vira tidak masuk kerja, jadi aku yang harus merapikan minuman di rak ujung toko hari ini. Ku dengar suara pintu toko terbuka, kurasa ada pelanggan yang datang. Tapi ku perhatikan baik-baik, ya tidak terdengar suara Riko yang menyambut pelanggan toko kami itu. Aku bergegas berdiri dan kemudian melihat ke arah meja kasir. Riko sedang memainkan ponselnya sambil duduk di kursi meja kasir. Apa aku yang salah dengar tadi? Sudahlah. Aku melanjutkan pekerjaanku tadi, merapikan rak minuman ini. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki persis di belakangku, dan aku langsung menoleh tapi tidak ada satu orang pun di situ. Aku mulai penasaran dan aku yakin ini ulah hantu sialan itu lagi. Aku langsung meninggalkan sisa botol yang belum aku rapihkan, dan aku berjalan perlahan menyusuri toko. Rak demi rak aku lihat tidak ada satu orang pun. Kulihat lagi ke arah meja kasir. Masih ada Riko dengan ponsel di tangannya. Aku sedikit tenang karena setidaknya ada Riko saat ini. Aku tidak memperdulikan lagi hal aneh itu karena aku tahu hantu itu sedang mempermainkan aku lagi. Kali ini aku akan lebih berani, karena ini sudah biasa untukku. Tidak lama ada suara seperti benda yang terjatuh dari rak. Seketika, aku menghampiri arah suara itu dan kudapati beberapa botol minuman yang sudah berserakan di lantai. Padahal baru saja aku merapikannya tadi, dan aku ingat hanya tinggal sekitar 5 botol lagi yang belum kutaruh di rak, tapi kini jadi banyak yang tergeletak di lantai. Aku bergumam dalam hati sembari merapihkan kembali botol minuman itu. Aku yakin ini bukan ulah Riko. Memang Riko yang usil, tapi ku yakin ini bukan ulahnya karena baru saja ku dapati ia masih duduk santai di kursi meja kasir. Aku terus melanjutkan merapikan botol ini. Sesekali ku dengar lagi suara langkah kaki di belakangku, tapi tidak ku hiraukan lagi. Tiba-tiba, Moza, suara Riko yang memanggilku dengan keras seketika membuatku kaget dan berdiri, lalu melihat ke arah meja kasir. Kini Riko tidak ada di sana. Aku terheran-heran dan sedikit merasa takut. Aku kemudian langsung bergegas ke arah meja kasir dan tidak ku dapati Riko di sana. Gak lucu, Rik. Sumpah gak lucu. Kalau lo mau main-main sama gue, please lah, jangan kayak gini caranya. Riko. Aku tidak tahu Riko di mana. Aku mencari di setiap salah-salah rak di toko ini, tapi tidak ada. Aku mencoba mengecek CCTV yang terhubung di komputer yang ada di meja kasir. Ketika aku melihat ada Riko yang sedang berbicara denganku tepat di meja kasir. Aku melihat jelas posisi Riko yang sedang menyambut pelanggan yang baru saja masuk ke toko. Dan aku juga melihat jelas diriku yang sedang duduk diam di balik meja kasir dan aku heran. Kulihat waktu pada CCTV tepat pada waktu saat aku melihatnya sekarang. Di mana aku sebenarnya? Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku tidak melihat siapapun di toko sekarang? Ku perhatikan diriku yang ada di dalam CCTV. Kulihat perlahan wajahku mengarah padaku di layar komputer ini. Ku perhatikan diriku tersenyum lebar dengan tatapan yang tajam. Aku yakin itu bukan diriku yang sebenarnya. Apa yang terjadi padaku? Di dalam rekaman itu, Riko terus terlihat mengajakku berbicara. Diriku di situ terus melihat ke arahku dan kemudian terlihat tertawa kecil dengan mata yang besar dan wajah yang pucat. Riko, lihat, itu bukan gue. Riko, teriakku sembari menggoyangkan komputer itu berkali-kali. Aku tahu ini akan sia-sia, tapi setidaknya aku berusaha menyadarkan diriku sendiri. Lalu tidak sadar aku mendorong komputer itu hingga terjatuh ke lantai dan seluruh kabel yang tersangkut padanya terlepas. Seketika komputer itu mati dan mengeluarkan sedikit percikan api. Saat aku merasakan getaran hebat pada tanganku, tiba-tiba terlihat Riko yang datang dari luar dan membuka pintu toko. Masuk ke toko dengan tergesa-gesa. Astagamu, lo kenapa?
kok lu jatuhin komputernya? Aku hanya terdiam sambil menatap Riko berkali-kali dengan rasa heran. Apa yang baru saja terjadi lagi padaku? Kurasa ini sangat keterlaluan. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga nanti. Nah, kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe juga dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.